Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kembali lagi di podcast Sekolah Minggu GKPI Perdagangan. Nah, tahu nggak adik-adik, kali ini podcast kita spesial loh. Kenapa spesial? Karena kali ini kita akan sharing-sharing firman Tuhan bersama Amang Pendeta. Nah, sebelum kita mulai sharing-sharing, kita perkenalan dulu ya dengan Amang Pendeta. Halo Amang. Ya, halo. Iya, kayaknya perlu nih Amang perkenalan diri buat adik-adik. Ya, adik-adik sekolah minggu. Amang namanya Pendeta Haslan Siregar yang bertugas di GKPI Resort Laras. Mungkin adik-adik sekolah minggu sudah banyak mengenal ya. Salam kenal semuanya. Halo Mang. Iya, jadi kan Mang, Ya. ini kan udah lama nih kita nggak ketemu sama anak-anak sekolah Iya, minggu. Tapi mudah-mudahan melalui podcast ini firman Tuhan tetap tersampaikan Iya, kepada anak-anak sekolah Sekolah minggu minggu, GKPI iya. Perdagangan khususnya dan seluruh anak-anak sekolah minggu yang menonton video Iya, ini. Oke, baiklah. Kita akan mulai sharing-sharing firman Tuhan kita kali ini diambil dengan tema Yesus dan saksi dusta. Iya. Jadi kan Mang, beberapa hari yang lalu tuh kita udah coba ajukan pertanyaan-pertanyaan Iya. kepada adik-adik dan siapapun yang nonton. Iya. Kira-kira mereka mau ngasih pertanyaan apa ya seputaran dengan Yesus dan saksi dusta. Jadi nih Mang, Iya. pertanyaan yang pertama, Kak, dusta itu apa ya? Iya. Terus kenapa sih ada dusta? Nah, kira-kira jawabannya apa ya Mang? Oh, dusta. Iya, Dan kenapa ada dusta? yes. Kan adik sekolah minggu sudah tahu mengenai hukum Taurat kan? Oh, hukum Taurat titah tuh ya Mang ya? Iya, hukum Taurat itu titah. Di dalam titah itu, dari ke-10 titah itu, di situ ada larangan tentang dusta. Ada larangan tentang dusta. Iya. Titah keberapa tuh ya Mang? Itu larangan dusta sama dengan berbohong. Sebelum Amang menjawab titah keberapa itu tertulis di Keluaran 20. Oh, Titah Keluaran 20. yang disampaikan Musa kepada orang Israel. Sewaktu orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan titah itu jugalah yang disampaikan kepada kita semua, umat manusia, dan juga kepada adik-adik sekolah minggu. Jadi dusta itu sama dengan berbohong. Oh, jadi dusta itu Iya, berbohong ya? iya berbohong. Terus tadi kenapa ada dusta Mang? Oh, kenapa ada dusta? Ya, karena ulah manusia itu sendiri tidak menuruti perintah Allah, selalu menuruti yaitu keinginan sendiri, pemikiran sendiri, tidak menuruti perintah Allah. Karena berdusta itu adalah, atau berbohong itu adalah dosa. Oh, Itu. iya. Jadi kenapa ada dusta? Karena manusia itu mau dikuasai oleh dosa. Itu makanya dikatakan kenapa ada dusta. Oke, jadi adik-adik dusta itu berbohong. Iya. Kenapa ada dusta? Karena manusia itu selalu digoda oleh dosa, Iya. kira-kira gitu ya Mang. Iya. Terus kan Mang, ada nih pertanyaan. Iya. Saksi dusta itu kan sama dengan berbohong. Iya. Terus ada yang pernah bilang ada bohong putih. Kira-kira apa sih arti bohong putih ya Mang? Ya, yang namanya bohong mana ada diputihkan. Oh gitu ya. Iya. Bohong berwarna ya, ada putih Iya, ya. kalau bohong. Begitu, tidak ada yang diputihkan. Berarti nggak ada bohong putih itu nggak ada Bohong itu. putih tidak ada. Yang namanya bohong itu sudah salah. Yang namanya bohong itu sudah melanggar perintah Tuhan. Berarti kalau berbohong demi kebaikan katanya Mang, boleh nggak? Berbohong demi kebaikan. Kebaikan yang bagaimana ini? Harus ada seperti itu juga ya Mang ya? Iya, kebaikan yang bagaimana? Menurut kita mungkin itu baik, tapi menurut Tuhan tidak.
Kan begitu. Kalau seandainya nih Mang, ada nih seseorang nih dikejar-kejar, Iya. terus kita sembunyikan di rumah kita bohong, nggak ada, aku nggak lihat dia. Kira-kira itu boleh dijadikan bohong putih atau tidak? Oh, itu bukan bahagian daripada bohong putih atau bohong hitam atau bohong merah. Yang namanya bohong. Tetapi kalau contohnya kalau kita menyelamatkan orang lain, baik pun itu penjahat, baik pun itu orang baik, ada yang mau membunuh dia atau ada yang mau menangkap dia, contohnya kita menyelamatkan dia, kita hanya memiliki yaitu apa itu rasa perih kemanusiaan. Ada tenggang rasa, kalau salahnya itu salah, tetapi kita juga rasa kemanusiaan kita ada supaya dia tertolong dan supaya dia ada perubahan, begitu Kak. Kesempatan perubahan diberikan kepada semua manusia, begitu. Intinya dusta itu tetap salah. Iya. Bohong itu tetap salah. Iya. Tapi untuk beberapa kejadian, kalau untuk rasa menolong, untuk memberi kesempatan ke depannya untuk boleh bertobat gitu ya. Wah, semoga adik-adik boleh mengerti ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Iya. Dalam tema Yesus dan saksi-saksi dusta itu Bang, sebenarnya siapa sih saksi-saksi dusta yang dimaksud? Oh, saksi-saksi dusta yang dimaksud ya orang yang mengaku dia percaya kepada Tuhan, tetapi pembicaraannya, perbuatannya, sifatnya, kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Jadi berbohong itu tidak hanya dari perkataan, berbohong itu juga bisa dari sifat, dari kelakuan kita, dari karakter kita yang bisa melukai dan bisa melanggar perintah Tuhan. Itu jadi saksi-saksi dusta itu terlihat dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mengimani Tuhan. Akhirnya mereka mempersiapkan atau memperlihatkan sifat dan perbuatan tingkah laku yang hanya diingini oleh keinginan sendiri, pemikiran sendiri, itu dikatakan saksi-saksi dusta. Oh iya ya. Oke, kalau kita spesifikkan nih Mang, Ya. tema kita kali ini kan diambil dari Matius 26. Oh, Matius 26 ya. Ayat 57 sampai 68. Iya. Nah, kalau berdasarkan nats Alkitab tersebut, Iya. apakah saksi-saksi dusta itu semua orang? Saksi-saksi dusta itu ya ini tidak terdapat kepada semua orang, tetapi saksi-saksi dusta itu terlihat dari orang-orang tertentu yang mengaku percaya tetapi tidak melakukan yang sesuai dengan yang dipercayainya. Gitu. Jadi kalau dia orang beriman, orang percaya kepada Tuhan, ya otomatis dia mau melaksanakan perintah Tuhan, ya dia tidak saksi-saksi dusta. Tetapi dia dikatakan rajin ke gereja, rajin berdoa, tetapi kelakuannya atau perbuatannya, contohnya sering mengganggu orang lain, atau dia tidak menuruti perintah orang tuanya, itu termasuk saksi-saksi dusta. Begitu. Wah, ternyata berat juga ya. Iya, memang berat memang. Menjalankan firman Tuhan ternyata berat ya adik-adik. Tetapi walaupun berat, kalau kita tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan, itu tidak berat. Semuanya harus dibarengi dengan iman, begitu. Iya. Oke. Selanjutnya nih Mang. Ya. Kak, mengapa ya Yesus tidak membela diri ketika banyak sekali saksi dusta yang menyerang dia? Ya, ngapain dia membela diri?
Ya Memang kan dia benar, Mang. iya, walaupun dia benar, walaupun dia contohnya tidak ada berbuat dosa atau kebohongan, walaupun dia tidak membela diri, memang dia sudah benar. Karena yang diperlihatkan semuanya adalah benar. Firman Tuhan semua yang dilaksanakan, diperlihatkan, ditunjukkan kepada manusia. Tanpa membela diri pun dia sudah benar. Karena dia sudah dipermuliakan, Allah datang ke dunia ini. Kebenaran yang ditunjukkan, diperlihatkan, dibawa ke dunia ini, dia tidak perlu membela diri. Memang dia adalah orang benar. Begitu kakak. Kan ada istilah nih, Mang. Iya. Katanya kalau diam itu berarti benar. Jadi ketika banyak saksi-saksi dusta menyerang Yesus, ketika Yesus diam, berarti kan seolah-olah Yesus itu benar salah gitu, Mang. Makanya kenapa sih dia nggak membela diri aja, menyatakan saya tidak salah, seperti itu kira-kira, Mang? Memang pembelaan diri itu ya bagus. Pembelaan diri itu benar. Ya, Yesus tidak perlu membela diri. Tidak perlu membenarkan dirinya karena dia sudah benar. Oleh karena manusia tidak bisa menerima yaitu keilahian daripada Yesus itu, kekudusan daripada Yesus itu, akhirnya manusia itu berusaha mau mencari-cari kesalahan daripada Yesus. Tanpa Yesus membela diri mengatakan, oh saya benar, oh saya tidak berbuat dosa. Tetapi Allah yang di surga sudah tahu bahwa Yesus itu adalah orang benar. Karena Yesus orang benar, makanya semua manusia diajarkan untuk bersikap yang benar, bersikap baik, seturut dengan firman Tuhan, supaya jangan dosa yang menguasai manusia. Itu kakak sama adik-adik semua. Iya ya. Atau kira-kira, Mang, apakah Yesus memang harus berbuat seperti itu ya karena memang sudah dituliskan lah gitu, Mang? Memang semua yang dititahkan di dalam firman Tuhan di Alkitab kita semua itu harus dilalui oleh Yesus. Seberat-beratnya apapun yang tertulis di Alkitab itu yang akan dialami oleh Yesus, semuanya itu tergenapi, tidak ada yang bohong. Iya. Oh iya, Begitu. iya, supaya semua apa yang sudah dititahkan boleh tergenapi. Iya, boleh tergenapi. Oke, wah kira-kira gimana nih adik-adik? Udah dapat nggak kira-kira gambarannya Yesus dan saksi-saksi dusta? Iya. Oke, nah untuk lebihnya lagi nih ya, Mang, masih ada nih satu pertanyaan lagi nih, Mang. Apa yang membuat manusia bisa mengucapkan saksi dusta padahal sama sekali Yesus tak pernah mengajarkannya? Iya. Memang seperti hukum Taurat itu kan diingatkan kita supaya jangan berbohong, tapi sering manusia berbohong. Karena manusia itu hanya yaitu mau membela diri saja dari kebohongannya itu. Oh, hanya pembelaan. Hanya pembelaan diri saja. Berarti bisa dikatakan bahwa manusia itu egois lah ya. Bisa juga. Dan manusia itu hanya mengikuti yaitu kemauan diri sendiri. Berdusta pun, berbohong pun dilaksanakan demi satu tujuan supaya dia mendapatkannya tanpa memikirkan orang lain rugi atau tidak. Yang penting hanya untuk dirinya sendiri. Oke, nah nih pertanyaan kita udah habis nih, Mang. Iya. Tapi biar lebih kompleks nih, kira-kira apa kesimpulan dari firman Tuhan kita kali ini, Mang, buat adik-adik kita? Oke, kesimpulan firman Tuhan untuk adik-adik anak sekolah minggu hari ini. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu hendaknya lah menjadi pelaku firman, tetap bisa berusaha menjaga nama baik diri kita sendiri, menjaga nama baik orang tua,
dan kita selalu seturut akan firman Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu dipakai Tuhan menjadi alat kesaksian di dalam hidup, di dalam keluarga, dan di dalam sekitar kita sehari-hari. Jadilah pelaku firman Tuhan dan saksi-saksi Kristus. Yeay, oke, terima kasih Iya. buat sharing-sharing firman bersama Mang Pendeta. Oke, terima kasih. Nah, sekian dulu podcast Sekolah Minggu GKPI Perdagangan kali ini. Kita akan buat podcast di minggu-minggu yang akan datang, dan boleh mengenai pertanyaan atau tema yang akan disampaikan oleh kakak-kakaknya nanti boleh dicek di Instagram SNGKPI Perdagangan ya. Oke, shalom. Shalom, Tuhan Yesus dadah. memberkati.